Oke guys, perkenalkan nama saya Gilbert Christoph Stefanus Nebahu. Kali ini saya akan mengerjakan 5 soal remedial pemrograman dasar. Bisa kita lihat di sini. Terdapat 5 soal di sini yang akan kita kerjakan dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, di sini sudah ada VS Code yang sudah saya buat. Oke, pertama kita membaca soalnya. Untuk soal 1, validasi ID karyawan. Untuk kasusnya, perusahaan membutuhkan sistem validasi ID karyawan dengan format ketat. Pertama ada divisi, tahun, dan jabatan. Jadi kita akan membuat 3 stream di sini, yaitu stream divisi, tahun, dan jabatan. So, untuk contoh inputnya adalah IT 2024 senior atau HRD 2023 senior junior. Untuk instruksi programnya, di sini ada membaca input karyawan menggunakan scanner, cek validasi awal, ID harus diawali dengan IT atau HRD, menggunakan start with dan logika OR. Ambil data tahun, angka di tengah antara dua tanda hubung, berarti kita akan membuat dua indeks yang memisahkan ini. Di sini sudah dibuat petunjuknya menggunakan index of pertama dan last index untuk menemukan posisi potong. Lalu kita akan mengecek apakah tahun adalah 2004 atau 2005. Jika bukan, anggap tidak valid. Ambil data jabatan, kata terakhir, dan ubah menjadi huruf kecil, lowercase. Untuk outputnya, jika semua syarat terpenuhi, karyawan valid, divisi, tahun, jabatan, jabatan dalam huruf kecil. Jika ada satu syarat yang gagal, ID karyawan tidak valid. Oke, langsung saja. Pertama kita akan langsung di sini port Java. Coba itu kayaknya. Ini push nomor 1. Import Java until scanner. Oke, situ kita akan ini, lalu kita buat scanner barunya dengan nama kalian baru ini. Itu ini scanner. Habis itu kita buat untuk inputnya subkan ID karyawan. Habis itu kita buat namanya untuk inputnya tuh string ID input next line. Ini salah. Next line. Habis itu kita nomor 1 udah baca input karyawan menggunakan scanner. Habis itu cek validasi awal, ID harus awali dengan IT atau HRD. Oke, langsung kita menggunakan kemudian di sini kemudian apa namanya sini validasi, kita validasi aja, kemudian validasi isi. Nah, ya. Untuk ininya berarti ID start with ID
atau ID start with ART. Oke. Habis itu kita buat pemisahnya. Satu sama dengan ID X off. Kita pakai itu ini. Habis itu untuk yang keduanya IDX2 ID plus index. Oke, sangat plus index. Aduh. Lalu ambil data tahun angka di tengah antara dua tanda kata menghubung. Oke, sudah. Lalu cek apakah tahun adalah 2004 atau 2025. Jika bukan, anggap tidak valid. Berarti kita langsung saja if di sini ini validasi divisi kan validasi divisi dan TX1 tidak sama dengan -1 dan ITX2 tidak sama dengan -1 dan ITX1 itu tidak sama dengan ITX2. Oke. Itu kita buat untuk stringnya, string untuk ketiga divisi tahun dan jabatan. Pertama kita buat string divisi ID, lalu menggunakan substring 0 sampai X1. Kenapa gitu? Karena kita menggunakan string divisi berarti dari 0 sampai ke sini. Lalu sama juga untuk yang kedua, string tahun ID substring dari indeks pembatas batas pertama tambah 1 sampai indeks 2. Oke. Lalu untuk string terakhirnya ada string jabatan. String jabatan ini dia meminta ID string dari indeks kedua, ya pas tadi tambah 1. Jadi dari indeks kedua dari sini tambah 1 berarti dimulai dari J. Kalau dari indeks pertama tambah 1 berarti dimulai T sampai ke indeks kedua, indeks batas kedua. Oke.
Lalu kita cek apakah tahun 2004, jika bukan anggap tidak valid. Oke, langsung saja if tahun tahun kita menggunakan equals untuk membandingkan dua variabel yang sama, yaitu 24 dan 25. Jadi tunggu di sini 2024. Habis itu kita menggunakan or tahun equals 2025. Oke, lalu kita print kan. Oh, di sini ada perintah lagi, ambil data jabatan kata terakhir dan ubah menjadi huruf kecil. Berarti kita di sini id substring, habis itu kita ubah dia jadi lowercase. Oke, lalu kita panggil langsung kita salin. Oke, karyawan valid divisi oke, tahun jabatan karyawan valid divisi tambah divisi tahun. Oke, jabatan cara kita ngertikan dulu sedikit. Oke, lalu perintah terakhirnya, jika ada satu syarat gagal, id tidak valid. Jika salah satu tidak ada, berarti id tidak valid. Oke, langsung aja else sort jadi karyawan tidak valid. Oke, lalu untuk berikutnya else sort salah sort. Oke, karyawan tidak valid. Oke, langsung aja kita running. Oke, JavaScript nomor 1 nomor 1 ya, karena kita ada yang salah, tidak ada yang salah di sini karena kita sudah mengikuti sesuai dengan arahan. Lalu kita buat di sini running devisinya, kita masukkan lagi karyawannya. Tadi formatnya itu IT tahun ya 2024. Habis itu jabatannya, sini jabatannya itu junior. Coba kita buat junior. Tadi karyawan valid divisi IT tahun 2004, jabatan senior junior. Oke, untuk nomor 1
sudah selesai ya, kira-kira seperti ini. Oke, lanjut kita ke nomor 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 dua. Oke, untuk nomor 2 nya biar cepat, biar tidak usah mengetik lagi. Oke, nomor 2, generator username unik. Kasusnya sistem pendaftaran media sosial kampus minta format username khusus. Formatnya tuh nama pengguna baru prodi, ini aku lupa namanya itu, underscore ya. Contohnya @yugi underscore terpel. Instruksi programnya baca input username, lalu untuk validasi pertama harus diawali dengan karakter apa nih add, lalu validasi kedua harus menggunakan karakter underscore atau apapun itu sebutannya. Itu ada ya. Oke, habis itu ambil nama pengguna, karakter antara simbol ini dan simbol ini. Lalu validasi ketiga, panjang nama pengguna harus lebih dari 5 karakter. Untuk outputnya, jika valid username diterima, nama dan prodi. Jika panjang nama 5 atau format salah, username ditolak. Oke, langsung saja. Salah tekan, sorry. Oke, langsung saja shoot. Harusnya masukkan username tadi. Oke, lalu string username kita buat di sini put next line. Itu kita validasi pertama harus diawali dengan karakter harus mengandung karakter ini. Oke, respon. Berarti kita langsung pertama kita buat dulu indeks pemisah ya. Kita buat indeks pemisah dulu. int coba indeks pertama lagi ya, kayak biasa. Username index of ya. Lalu validasi pertama berarti kita pakai if username start with ya. Oke, dan username bukan indeks 1 ya, indeks 1 indeks 1 tidak sama dengan minus 1. Lalu kita buat string nama name substring dari nama, berarti substring dari pertama sampai sini ya, sampai di pertama. Jadi substring x1 ya, lalu string prodi
username string teks pertama air plus 1 indeks pertama plus 1. Lalu kita cek di sini panjang nama harus lebih dari 5 karakter. If then bukan panjang nama berarti nama di sini. Oke, lebih dari 5. Oke, habis itu minta diterima ini diterima nama kunci. Lalu sini untuk else-nya else set sama ditolak. Lalu di sini else set sama ditolak. Aduh, oke. Kita rapikan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini mungkin. Kita coba nama kasih bisa ini atau 2. Oke, nggak ada salah. Terus username Gilbert store prodi trpl. Langsung terima nama Gilbert prodi trpl. Oke, kurang lebih seperti ini untuk nomor 2 nya. Lalu kita akan lanjut nomor 3. Kita kopikan dulu karena saya malas ketik cepat. Oke, itu nanti aja. Oke, untuk pertanyaan ketiga, format judul buku. Kasus perpustakaannya meminta input judul buku yang terdiri dari 3 tepat kata dalam huruf kecil. Contoh pemrograman dasar Java. Berarti di sini dia punya 2 indeks pemisah yaitu spasi. Jadi kita akan buat 2 indeks di sini yang misalkan 3 kata ini. Lalu untuk instruksi programnya itu baca input judul buku. Pastikan input terdiri dari 3 kata. Di sini sudah dibuat tunjuk menggunakan index of untuk spasi pertama adalah indeks untuk spasi kedua. Jika sini minus 1 berarti formatnya salah. Lalu ubah format
pertama setiap kata menjadi kapital secara manual tanpa looping dan split. Berarti kita nggak menggunakan looping di sini. Lalu logikanya ambil huruf pertama kata uppercase, gabung sisa kata satu, lakukan yang sama dengan kata kedua dan ketiga berdasarkan posisi spasi. Cek apakah judul menggunakan kata Java, bisa Java, Java, atau Java. Huruf besar, huruf kecil, dan huruf besar pertama. Gunakan tool lowercase, contents Java. Berarti kita gunakan contents Java, tool lowercase. Untuk outputnya, tampilkan judul yang sudah rapi, kapital di awal kata. Jika menggunakan kata Java, tambahkan keterangan kata buku, kategori buku komputer, jika tidak, buku umum. Oke, berarti kita di sini buat berarti judul buku kan, masukkan judul buku. Lalu untuk string scanner inputnya itu kita buat namanya apa ya, berarti kalau judul berarti judul aja ya, judul put explain. Oke, kita buat pemisah indeks dulu. Oke, kita di sini buat int pemisah kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga. Oke, di sini berarti judul index of spasi, lalu indeks keduanya. Oke, judul plus indeks spasi. Oke, habis itu kita buat nomor 3 ya, ubah kata pertama ketua manual bla bla bla. Huruf pertama setiap kata menjadi kapital secara manual. Ambil huruf pertama, uppercase, gabung sisa kata satu, lakukan yang sama untuk kata kedua dan ketiga berdasarkan posisi spasi. Berarti itu gimana ya? If indeks pertama sama dengan 1 atau indeks indeks kedua sama dengan 1, lalu indeks pertama tuh sama dengan indeks kedua. Oke, lalu kita buat format tidak valid, berarti di sini. Oke, format tidak valid. Oke, jadi kalau salah dia akan kembali ke atas return. Nah, lalu kita buat untuk string kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga. Kata pertama itu berarti judul substring dari 0 sampai indeks pertama. Lalu untuk string kata kedua, judul substring dari indeks pertama ke 1 sampai dengan indeks kedua. Oke, lalu untuk string kata ketiga, judul substring indeks kedua, indeks kedua,
plus 1. Oke, lalu kita buat logika pertama. Ambil huruf pertama setiap kata menjadi kapital, berarti kata pertama sama dengan kata pertama substring 0 P1 dengan secara manual kan, jadi dari 0 sampai 1 huruf besar di sini, bukan dari 0 sampai 1 huruf besar, dari 0 sampai 1 huruf besar. Lalu kayak gitu mungkin logikanya. Kita buat sini tuh uppercase. Oh ya, uppercase tambah kata pertama substring 1. Lalu kata kedua substring 0 1 uppercase plus kata 2 substring 1. Itu untuk kata ketiganya, kata ketiga substring 0 1 uppercase tambah kata ketiga substring 1. Oke, kita sudah buat manual untuk nomor 3-nya. Lalu kita buat untuk string hasilnya. Jadi string hasil kata pertama tambah spasi tambah kata kedua tambah spasi tambah kata ketiga. Oke, titik ini untuk stringnya, string hasil. Lalu kita ke logika if-nya. If judul itu lowercase, oke, kita buat judul to lowercase contains Java. Cek apakah judul menggunakan kata Java, gunakan to lowercase contains Java. Oke, kita pakai to lowercase contains Java. Lalu kita buat di sini shout, apa tadi perintahnya? Kalau dia pakai mengandung kata Java berarti dia kategori buku komputer. Lalu else-nya else
kategori buku umum, kategori buku umum. Oke, tampilkan judulnya sudah rapi, kapital di awal kata. Oke, di sini kita sudah buat kapital di awal kata dari kata 1, kata 2, kata 3. Lalu kita mengambil logika secara manual juga di sini, baru kita buat string hasilnya di sini untuk menampilkan judul secara rapi. Lalu kita menggunakan logika if untuk mengecek apa yang mengandung kata Java, dan jika menggunakan kata Java maka keterangannya adalah kategori buku komputer atau kategori buku umum. Oke, langsung saja kita running kan. Oke, Java C 3. Oke, tidak ada yang error. Java. Oke, masukkan judul buku. Contoh judul bukunya orang berat, kategori buku komputer. Kalau bukan berarti misalnya kisah anak kancil, kategori buku umum. Oke, kurang lebih seperti ini nomor 3. Kita lihat di sini untuk nomor 3-nya. Oke, untuk nomor 3-nya seperti ini kodenya. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke, Stalin, SVN, itu. Oke, keamanan kode transaksi. Pertama, kasusnya validasi kode transaksi bank. Aturan kodenya tuh panjang karakter harus tepat 12 digit menggunakan leng, karakter pertama harus menggunakan angka, menggunakan karakter sedikit, lalu karakter terakhir harus menggunakan huruf, harus mengandung 5 simbol. Untuk instruksinya baca input kode transaksi, buat logika if else bertingkat atau majemuk menggunakan dan untuk mengecek semua syarat di atas. Untuk outputnya, jika valid kode transaksi kode aman, jika gagal sebutkan alasannya, misalnya gagal karakter bukan diwali angka atau karakter panjang tidak sesuai. Oke, langsung saja di sini kita buat shotnya, masukkan kode transaksi. Oke, lalu kita buat stringnya tuh string kode put next line. Lalu kita langsung di sini panjang karakter harus menggunakan 12 digit angka. If kode tidak sama dengan 12, maka sini perintahnya gagal, panjang tidak sesuai. Oke, itu sorry tuh ada. Oke, panjang tidak sesuai. Lalu untuk kondisi kedua, if as if
ini kita menggunakan apa ya, karakteristik. Kita karena memeriksa berarti kita menerbalikan di karakteristik di sini, lalu akan copy char at indexnya 0. Oke, jika gagal dia akan menampilkan karakter bukan dari angka. Oke, lalu di sini else-nya else if harus huruf, berarti karakter is letter, lalu oke char at oke len minus 1 panggil karakter terakhir harus huruf. Kita copy gambar karakter terakhir harus huruf, lalu oke kayaknya di sana ini. Itu else if kita cari if kode, aduh setelah if kode harus mengandung simbol in dalam. If kode contains simbol. Oke, so harus mengandung di dalam. Oke. Oh, nggak bisa ya. Oke, harus mengandung di dalam ya. Lalu kita buat untuk penerima outputnya, berarti else so kode transaksi aman.
kode A. Oke, langsung ya. Nomor 4. Oke, betul. Langsung saja di sini. Kita kasih contoh kode transaksi 11 angka. Karakter pertama harus angka, berarti 1, 2, 3. Tanda uang, uang gagal, panjang tidak sesuai, berarti 1, 2, 3. Kita ulang lagi, Java 1, 2, 3, 4, 5 atau 1.015.000 uang atas nama Gilbert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gilbert. Nah, kan kode transaksi mau misalnya nggak aman. Kalau kita buat lagi A B C Z 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang tidak sesuai. Kalau panjang sesuai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karakter bukan diawali dengan angka, berarti sudah pas di sini. Jadi untuk codingannya kurang lebih seperti ini untuk nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. Nomor 5. Oke. SVM itu standar input sistem ini. Lalu kita baca soal nomor 5, analisa tiket pesawat, kasusnya format tiket maskapai tujuan kelas, contoh inputnya GA JKT bisnis atau LA SPI ekonomi. Instruksi programnya, ambil kode maskapai sebelum tanda strip pertama jika dia akan cetak Garuda Indonesia, jika LA cetak Lion Air, selain itu maskapai lain. Ambil kode tujuan antara strip pertama dan strip kedua, ambil kelas setelah strip kedua, cek logika tambahan. Jika tujuan adalah JKT dan kelas adalah bisnis, tampilkan status penerbangan premium, selain itu penerbangan standar. Output yang ditampilkan itu adalah tampilkan kalimat lengkap yang bisa tiket tersebut. Oke, langsung saja. Nomor terakhir, nomor 5, masukkan kode tiket. Lalu untuk string kita buat apa namanya bagusnya, string apa ya, string tiket input next line. Oke, lalu kita buat dulu pemisah antara 2-3 kata ini. Jadi kita langsung indeks
pertama tiket index of. Oke, lalu untuk indeks keduanya tiket plus indeks. Oke, kenapa nih? Oke, ambil kode maskapai setelah strip kata pertama. Berarti kita di sini string apa tadi? Maskapai tujuan kelas, maskapai tiket string 0 sampai indeks pertama, lalu string tujuan tiket substring indeks 1 plus 1, lalu string kelas tiket substring ITX 2 plus 1. Oke, kita sudah buat 3 string maskapai tujuan dan kelasnya. Lalu kita ke menentukan kode maskapai. Berarti kita di sini buat string baru, nama maskapai, ini string kosong, langsung ke if tiket. Oh, sorry. Jika GA cetak Garuda, jika LA. Oke. Berarti di sini maskapai, karena kita membandingkan dua variabel yang sama, jadi kita menggunakan equals apa tadi? GA, lalu dia akan mencetak GA. Dia akan mencetak Garuda Indonesia. Lalu untuk else-nya maskapai equals LA. So Lion Air. Oke. Untuk else-nya maskapai lain. Oke. Kita sudah menggunakan string kosong untuk mengambil nama maskapai yang mencetak GA untuk Garuda Indonesia dan LA untuk Lion Air. Lalu berikutnya kita akan membuat string kosong baru, yaitu string kelas, untuk menentukan bahwasannya dia itu bisnis atau premium atau standar. Oke, langsung aja if
uh, if tujuan equals JKT, dan tujuan dan kelas equals apa tadi, Jakarta, kelasnya bisnis ya, bisnis. Oke. Maka status penerbangan adalah penerbangan premium. Lalu untuk else-nya status sebenarnya penerbangan standar. Oke. Jadi akan mencetak statusnya dengan menggunakan logika if ini. Lalu selanjutnya kita akan mengeprint semuanya, mulai dari pertama maskapai, apa nama maskapainya, maskapai, lalu maskapai dan satu-satu, lalu sort. Yang kedua tujuannya tuh oke, kita buat di sini, lalu kita sortkan lagi kelas. Lalu setelah semua kita print, lalu kita buat lagi terakhir status. Jadi ada dua status ini, ada status pertama penerbangan premium dan status kedua penerbangan standar. Oke, kita spesifikasikan dulu ini biar rapi, plus dan status. Oke, kita buat di sini. Kita akan ngecek apakah ini betul atau tidak. Oke, kita akan memeriksa di mana salahnya. Jadi salahnya dulu setelah menggunakan string salah ya, tidak salah. Jadi statusnya tujuan equals Jakarta dan kelas bisnis, maka statusnya adalah penerbangan premium. Oke, coba. Salah ya.
Gitu. Ini salah deh, ini salah di sini, ini salah di sini. Oke, sangat berantakan sekali codingnya. Di sini salahnya. Kita mau sampai oke. Terus salah kita if maskapai equals dia, nama maskapainya itu dari Indonesia. Lalu else if maskapai equals NA, maka nama maskapainya itu Lion Air. Lalu else nya salahku sangat-sangat tidak fokus ya di sini. Oke, kira-kira ada yang salah nggak ya? Oke, puji Tuhan, alhamdulillah bisa. Oke, kita masukkan kode tiket. Oke, langsung aja di sini. KT bisnis, KP Garuda Indonesia, tujuan KT bisnis. Oke. Lalu MA ekonomi. Udah salahnya di sini di tujuan. Kita lupa buat pembatas dari indeks pertama kelas 1 sampai ke indeks kedua. Jadi dia kalau tidak ada indeksnya dia langsung lanjut ke yang ke tracking nanti sampai ekonomi. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk nomor 5-nya. Oke, seperti ini untuk nomor 5-nya. Jadi saya sudah menyelesaikan kelima soal dari soal remedial UTS kami mata kuliah pemrograman dasar. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.